Video. Coba bisa diulangi Pak surah Al-Falaqnya? Bikin Zahir mungkin bisa untuk merefresh pikirannya. Gitu biar lihat siapa tahu balik Islam lagi toh. Coba. Iya, Al-Falaq Pak, mulai dari awal. Ya Allah. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Dai dengan Kak Dai YouTube dengan tema bukti video viral Muhammad Kece yang menyamar jadi orang Islam dan membela seorang anak ustadz yang murtad. Apa salah Islam Pak Muhammad Kece? Kok tega Muhammad Kece? Muhammad Kece atau disebut juga Muhammad KC, YouTuber yang ditahan oleh Mabes Polri hingga 13 September tahun 2021. Dalam prakteknya, YouTuber Muhammad Kece sering terlibat dalam dialog lintas agama dengan berkedok seperti ustadz dalam posisi agama Islam. Atau Muhammad Kece sering bertingkah laku seperti orang yang beragama Islam dan untuk membela kepentingan Islam. Tetapi sebenarnya Muhammad Kece adalah sudah berpindah kepada agama Kristen sejak tahun 2014, dan itulah sebab dia atau Muhammad Kece terkena pasal penistaan agama. Mabes Polri menahan YouTuber Muhammad Kece yang terjerat perkara dugaan penistaan agama. Mabes Polri menahan Muhammad Kece di rumah tahanan Badan Reserse Kriminal Polri sejak tanggal 25 Agustus tahun 2021 pada malam pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, sebagai akibat dari penistaan agama yang telah dia lakukan. Muhammad Kece ditangkap di Bali dan insya Allah juga terkena pasal penipuan dan pendustaan. Dan inilah video-video dari Muhammad Kece. Mari kita saksikan. Muhammad Kece membela seorang anak ustadz yang murtad. Live from your grave. Saya perkenalkan, nama saya Ar-Rahman, sebenarnya Ahmad Ar-Rahman. Itu nama pemberian dari orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim yang taat, dan dari kecil saya dibimbing oleh orang tua saya selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan agama Islam, mulai dari bangun pagi terus sampai bermain pun, kemudian sampai saya sekolah, bergaul, kemudian sampai saya tidur pun semua itu ada aturan-aturan dari agama yang dulu pernah saya anut, yaitu Muslim. Tidur, nah setelah tidur saya bangun biasa, kalau malam itu kadang-kadang saya suka sholat malam.
dulu itu. Nah, ketika saya selesai sholat malam, saya sholat tahajud. Nah, selesai saya sholat tahajud, justru malah yang saya buka itu bukan Al-Quran. Yang saya buka itu justru Alkitab. Nah, ketika saya buka Alkitab itu, saya sempat hati saya itu tanya, loh, kok saya buka Alkitab bukan buka Al-Quran? Padahal saya habis sholat. Akhirnya entah gimana, saya tetap buka. Nah saya cari kata-kata itu dan pas benar ketika saya buka itu saya lihat benar. Saya lihat benar, itu ternyata di dalam Matius 5 ayat 44. Itu di situ kan ditulis, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dalam pola pikir saya, di sini ada tulisan, tetapi aku berkata kepadamu. Loh, aku ini A-nya itu huruf besar. Berarti sebenarnya yang ngomong ini adalah Tuhan. Karena seperti di dalam Islam sendiri, kalau Allah itu, A itu pasti huruf besar. Itu Allah berfirman. Itu. Tapi di sini aku berkata kepadamu, ini berarti Tuhan yang menyuruh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini berarti Tuhannya yang nyuruh. Rise from your grave. Perhatikan cara praktek Muhammad Kece yang berpura-pura beragama Islam, padahal Muhammad Kece adalah beragama Kristen. Dan perhatikan juga foto profil dari Muhammad Kece yang bercirikan Islam, padahal Muhammad Kece adalah beragama Kristen. Sungguh bejat dari perbuatan Muhammad Kece dan sangat tidak bisa diampuni oleh masyarakat Islam. Mari kita saksikan video dari debat lintas agama yang mana Muhammad Kece membela anak kiai yang barusan murtad, yaitu keluar dari agama Islam dan kemudian masuk ke agama Kristen. Mari kita saksikan. Rise from your grave. Selamat malam untuk Pak narasumbernya, Bapak Ar-Rahman. Islami sekali ya Pak namanya. Terima kasih. Itu pemberian dari papa saya, Pak. Oh, oke. Maaf begini, kebetulan saya ini tidak nonton dari awal ya video, jadi kurang terlalu tahu ya mengikuti jalurnya gimana. Tapi kalau dilihat dari judulnya, anak kiai dan 3 tahun di pesantren meninggalkan Islam, ya kan? Meninggalkan Islam dan menerima Yesus. Oh, berarti Bapak ini murtad, Pak ya? Iya, Pak. Oh, betul lah. Monster kill. Okay. Kira-kira sudah berapa tahun Pak? Dan kemudian Muhammad Kece, si 2008, penista agama, bergabung 2008. Kalau ditarik mundur ya, berarti mungkin sekitar 8 tahunan ya. Ya. Jadi kurang ya segitulah. Nah, itu meninggalkan Islam itu alasannya kenapa? Kan Islam itu agama yang sudah sesuai dengan fitrah manusia gitu loh. Kok ditinggalin? Masalahnya apa sih dengan Islam? Kalau Bapak tadi dengar kesaksian saya, itu di situ sudah saya jelaskan, Pak. Saya ini sebenarnya mau mengislamkan orang Kristen, tapi justru malah Yesus panggil saya jadi orang Kristen, Pak. Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Apa namanya? Iya, Pak. Berarti kalau dari anak kiai ini berarti itu taat betul dari keluarga Islam yang fanatik gitu. Dan sudah saya pastikan ya. Dan sudah saya pastikan sangat menguasai agama Islam itu sendiri ya. Dulunya termasuk rajin sholat juga Pak ya? Harus, Pak. Oh ya. Kira-kira
hafalan yang masih diingat itu apa Pak? Kira-kira hafalannya itu? Bacaan ayat yang Apa? bacaan surat-surat pendek yang masih diingat itu apa Pak kira-kira? Ya, Bismillah pasti hafal ya ya. sampai saat ini ya masih lah Pak, sedikit-sedikit Pak, kayak Bismillah aja. anak, Nah, kafirun, gitu. Kalau Al-Falaq itu apa, Pak? Al-Fatihah, Kalau Al-Falaq itu hafal ya? Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri Nah. ma khalaq, seperti itu. Terus bagaimana? Coba. Ya, kalau Eh, itu penolak jin. Al-Falaq itu penolak jin. Nah, kalau Aditya dibacakan Al-Falaq Coba, kabur udah, pasti. begini Pak, udah sebentar dulu Pak. Saya pengen merepres apa? Pengen merepres hatinya gitu loh. Mungkin dia nanti kan teringat atau bergetar hatinya kan begitu biasanya. Coba bisa diulangi Pak surat Al-Falaqnya. Mungkin bisa untuk merepres pikirannya gitu loh biar ingat. Siapa tahu balik Islam lagi gitu. Coba Pak, monggo Pak. Iya, Al-Falaq Pak, mulai dari awal. Ya Allah. Ini bunyinya pertamanya begini. Kulau subirabbil falaq. Itu pertamanya Pak. Monggo dilanjut. Iya, Aditya suruh lain tamat diselesaiin. Nanti kita tanya artinya aja sama Pak. Iya sebentar. Ini kan mantan anak kiai loh. Mantan anak kiai masa surat Al-Falaq aja nggak bisa. Diam dulu Pak Aceh ah. Ini nggak mau berpres pikirannya beliau ini loh. Monggo Pak dilanjut Pak. Saya ingin dengar. Siapa tahu. Tapi Ya. memang begini Pak. Maaf ya. Saya memang hafal dulu itu ya. Cuma sampai saat ini itu karena saya sudah jarang buka Al-Quran ya. Saya selalu fokus coba saya beralih baca Alkitab. Ya mungkin nyangkut dikit-dikit Pak. Oh gitu ya. Tapi kan situ anak kiai loh. Masa sih anak kiai itu Al-Falaq aja nggak bisa? Kalau apa yang dihafal surat apa sih? Yang paling pendek-pendek aja lah. Kenapa? Yang paling pendek yang masih dihafal itu apa kira-kira? Yang paling pendek itu Al-Ikhlas Pak. Oh coba bagaimana Pak bunyinya? Bikin dengar juga. Penasaran juga saya soalnya anak kiai. Monggo Mas silakan. Ini kalau sekedar hanya baca, ya saya bisa bacanya Pak. Iya monggo silakan, kita pengen dengar aja lah. Pengen untuk menunjukkan kepada publik kalau situ itu betul-betul anak kiai gitu loh. Masa surat pendek aja dah hafal anak kiai kan nggak mungkin lah kan begitu toh. Ya, Monggo Mas silakan pengen kita dengar. Panitia gini Panitia. Jadi itu semuanya terpulang kepada narasumber. Kalau narasumber tidak mau bacakan, ya kita harus menghargai ya supaya artinya tidak diskusinya bisa menjadi ini lebih enak gitu loh Pak Aditya. Jangan Soalnya memaksakan kehendak gitu. ya karena begini Pak Aditya, di dalam iman kekristenan itu ada yang memahami bahwa kalau membacakan ayat-ayat dari kitab orang lain itu mereka menolak, mereka sudah tidak mau melakukan itu gitu. Ya. Nah, silakan kalau Pak Rohman mau membacanya silakan, tapi kalau Pak Rohman tidak mau membacakan ya kembali kepada Pak Rohman sendiri. Bapak mau bacakan apa bagaimana Pak Rohman? Ya paling kalau untuk membacakan hanya sekedar membacakan mungkin saya bisa Pak. Nggih, monggo Mas, biar kita dengar masa penasaran juga sih. Monggo Mas, kita pengen dengar dibaca. Karena anak kiai itu pasti jago loh baca Al-Quran itu. Surat pendek aja kan pasti bisa gitu. Enggak semua anak kiai. Oh gitu ya. Apalagi pernah pesantren juga. Masa sih. Ya terserah lah kalau situ mau baca silakan. Kalau enggak mau ya kalau enggak sih maksa. Cuman kan kita bikin penasaran aja gitu loh. Karena anak kiai kan jadi untuk meyakinkan kepada penonton di luar bahwasanya jenengan itu betul-betul anak kiai gitu loh kan. Siapa tahu mungkin ada yang murtad lagi nanti kan. Ya, terinspirasi begitu loh. Paling tidak untuk untuk memotivasi yang lain ya kan. Kalaupun Anda bersedia, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi ya harapan saya ya Anda bersedia gitu biar kita dengar gitu. Monggo Mas silakan. Kalau sudah dibacakan nanti Aditya dibaptis nggak masalah. Iya, persoalannya begitu. Soalnya anak saya masih TK itu hafal kalau surat itu soalnya. Nah itu, jadi nggak usah dijawab Pak Rohman, nggak usah jawab. Udah menyatakan dirinya dia aslinya mau mengolok-olok. Udah jangan didengar itu nggak penting.
Berarti tidak bisa. Karena publik nggak penting mendengar seperti itu. Yang penting itu makna ayat, bukan bacaannya. Nggak penting. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Bisa baca, nggak ngerti arti. Bilang aja nggak bisa, kita selesai masalahnya. Oke, sudah lanjut. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Bisa baca. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Bisa baca. Justru kalau orang cuma bisa baca. Rise from your grave. Kata Muhammad kece, Aditya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Justru kalau orang cuma bisa baca, banyak yang tersesat. Contoh Aditya tersesat. Jadi akhirnya disuruh menyembah Allah, malah menyembah batu. Nah itu akibatnya, akibat tersesat. Bisa baca. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Kece pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Jadi saya berdasarkan Al-Quran dan hadis baru terungkap sekarang. Dulu percaya cinta betul kepada Muhammad bin Abdullah karena marketingnya begitu manis berbicara. Oh, Muhammad ini lahir bercahaya, tidak ada lagi. Ternyata Muhammad itu kepalanya besar, matanya besar, alisnya tebal, jenggotnya lebat. Kalau jalan membungkuk seperti orang sedang menanjak. Itu ciri-ciri Muhammad. Kalau menengok, belok semua dengan badannya, anak cucu ke depan. Bagaimana anak cucu kita ke depan kalau negara ini dikuasai oleh antek-antek asing? Para ustadz, para ulama, itu antek-antek asing Arab. Ya, sekarang waktunya terbuka hati saudara. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Saudara yang punya pikiran, yang cerdas, mau ikut jin atau ikut Allah? Ya, yuk kita bacakan ayatnya. Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamaqama Abdullahi yanukadu yakanuna alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Katanya Muhammad hamba Allah, utusan Allah. Tapi kenapa? Kadai, hanya satu. Bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Kenapa Muhammad kece begitu benci kepada Islam? Apa salah Islam kepada Muhammad kece? Mari kita minta keadilan.